Bab 91. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Kembalilah bersamaku. Dia memegang pergelangan tangannya dengan suara yang sangat sombong. Yichu menghalangi Xiatong di belakangnya. Tuan Qin, Tong Tong tidak ingin pergi bersamamu. Hari ini adalah hari pernikahanku dengannya. Kuharap kau bisa melepaskannya dan membiarkan kekasih kita menikah. Tung Tung, pria ini bahkan memanggilnya Tong Tong. Qin Muci menyipitkan mata dan menatap Xiatong di belakangnya. Oh. Menikahlah dengan Xiatong, apakah kamu yakin ingin menikah dengan pria ini? Ya, Xiatong menonjol dari belakang Yichu, matanya tegas dan tak tertandingi. Saya punya telah bersama Yi Xuechang selama 5 tahun, dan saya telah terhubung satu sama lain sejak lama. Selain itu, saya melahirkan anaknya. Apa ketidakpastiannya? Mendengar ucapan itu, punggung Yichu menjadi kaku, tetapi tidak berbicara. Anak-anak lagi. Qin Muci merasa dia berada di ambang kemarahan. Anak yang dilahirkan wanita ini adalah miliknya. Dia memeluk bahunya dan berkata sambil tersenyum bukannya marah, Xiatong, kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin menikah dengan pria di sekitarmu. Tapi apakah kamu yakin dia ingin menikah denganmu? Petik 2. Aku, Xiatong hanya ingin untuk mengatakannya, tapi dia disela oleh Yichu. Dia maju selangkah, Tuan Qin, jangan khawatir, saya. Qin Muci tersenyum, memeluk dadanya dan pergi ke sisi Yichu. Dia mengucapkan 2 kata di telinganya. Namun dalam sekejap, ekspresi Yichu suram seperti selembar kertas putih. Qin Muci melangkah mundur dan berkata, Tuan Yi, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya terlebih dahulu sebelum berbicara, jika tidak, konsekuensinya benar-benar tidak terbayangkan. Melihat wajahnya yang sangat jelek, Xiatong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkan lengannya. Yi Xuechang, ada apa denganmu? Jangan takut, apa yang dia ancam padamu? Katakan padaku. Untuk waktu yang lama, Yichu kembali sadar, dan wajahnya tampak seperti mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Setelah ragu-ragu lama, dia berkata kepada Xiatong, Tong Tong, aku merasa tidak enak badan hari ini. Ayo ambil sertifikatnya di lain hari. Xiatong tertegun dan melihatnya menundukkan kepala dan mematahkan jari-jarinya satu persatu. Ketika Kaisar naik ke lantai 21, Qin banyak berdiri di depan jendela Prancis dengan segelas anggur merah. Niseng masuk dari pintu, Musao, dia ada di sini. Yah, Qin berbalik, biarkan dia masuk. Setelah beberapa saat, seorang pria anggun masuk dari pintu. Qin Muci meletakkan cangkirnya, halo, Tuan Yi. Yichu berdiri diam dan menarik napas. Lalu dia berkata, Tuan Qin, bagaimana Anda tahu? Dia berhenti, suaranya bergetar karena malu, siapa yang tahu? Qin Muci berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa putra tertua dari keluarga mantan Menteri Keuangan, siswa terbaik dalam ujian masuk perguruan tinggi suatu kota pada tahun 2003, dan pengacara terkenal Tuan Yichu He sangat miskin, bahwa dia ingin menjual dirinya sendiri di distrik lampu merah Perancis. Diam Yichu memotongnya, suaranya serak karena marah. Setelah beberapa saat, ketika ayahku dihukum karena korupsi, keluarganya runtuh hampir dalam semalam. Pada saat itu, saya tidak punya pilihan selain, dia berhenti, tolong jangan beritahu Tong Tong tentang hal ini. Dia tidak mengetahuinya, ya, Qin banyak menyetujuinya dengan mudah, tetapi syaratnya adalah Anda harus meninggalkannya. Qin, apakah kamu ancaman? Dia mengangkat bahunya dan tampak tidak peduli, kamu bisa berpikir seperti itu. Aku tidak pernah menjadi pria yang baik. Untuk mencapai tujuan saya bisa melakukan apa saja. Saat dia mendekatinya, suaranya tenggelam, tapi aku sangat penasaran. Jika saya memberitahu media tentang berita ini, saya berani meminta perusahaan mempekerjakan Tuan Yi sebagai pengacara. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa pergi ke pengadilan pada akhirnya. Yichu terdiam. Tuan Qin, aku tidak mengerti. Dia menatapnya, kamu melakukan segala kemungkinan untuk menghentikan aku dan Tong Tong bersama, benarkah karena kamu mencintainya? Jika kamu mencintainya, bagaimana kamu bisa? Mata Qin Muci dingin, kamu punya terlalu banyak pertanyaan, bukan? Yichu tertawa, Tong Tong adalah gadis yang baik. Dia selalu bekerja keras dan ingin menjadi lebih baik. Tidak peduli di keluarga Xia atau di Prancis, bahkan ketika mereka sedang mengandung kepatuhan, mereka berjuang untuk impian mereka. Petik 2. Sayang, ini musim panas sayang lagi.
Qin Muci menyipitkan matanya. Dia sangat marah sehingga dia akan menjadi gila memikirkan bahwa wanita itu pernah melahirkan seorang anak untuk pria di depannya. Yi, menurutku aku belum cukup besar untuk mentolerir pria lain membicarakan wanitaku di hadapanku, oke. Akulah yang banyak bicara. Yi Chu menundukkan kepalanya dan tiba-tiba tertawa, Tuan Qin, Anda adalah pengusaha yang sangat baik yang tahu bagaimana mendapatkan keuntungan maksimal bagi diri Anda sendiri di meja perundingan. Saya akui Anda mengetahui kelemahan saya. 3 tahun lalu, ayah saya pergi ke penjara dan keluarga Yi hancur dalam semalam. Ibu saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Pekerjaan dan karir saya sangat penting bagi keluarga saya. Dia berhenti sejenak, pada saat yang sama, saya tidak ingin menyakiti hati ibu saya karena masa lalu yang memalukan itu. Qin Muci mengangkat bibirnya dan berkata, Tuan Yi, Anda benar-benar orang yang mengetahui keadaan terkini. Tapi, Yi Chu mendongak lagi dan berkata, tapi sebelum aku pergi, aku masih harus mengatakan sesuatu. Tuan Qin, kamu dan Tong Tong benar-benar tidak cocok. Kecuali ada satu orang di antara kalian yang bersedia sujud dan berubah. Saya tidak bisa menghubungi Yi Chu sepanjang hari. Xia Tong gila. Di pagi hari di Biro Urusan Sipil, Yi Xuechang pada awalnya sangat normal, tetapi setelah Qin Muhai mengatakan sesuatu di telinganya, dia tiba-tiba mengubah keseluruhan dirinya. Menjadi sangat gugup, terlihat terintimidasi. Apakah Yi Xuechang ada hubungannya dengan Qin Mucai, sehingga dia harus mematuhinya? Xia Tong memegang ponselnya, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Saat ini, telepon berdering, dia sibuk mengangkat, halo. Di telepon terdengar suara lelah Yi Chu, Tong Tong. Yi Xuechang, Xia Tong sangat bersemangat hingga menangis, apa kabar? Apakah Qin banyak? Aku mengancammu dan memaksamu untuk menyakitimu. Jangan takut, katakan padaku. Yi Chu tertawa, kekuatan ancaman apa? Menurutmu aku diculik oleh dunia bawah? Memikirkan pembajakan 5 tahun lalu, Xia Tong tidak bisa menahan keluhannya. Metode Qin Mucai sama bagusnya dengan metode dunia bawah. Kalau begitu kamu, saya baik-baik saja, pria itu menyela, maaf tadi pagi, saya tidak sengaja. Saya tidak yakin. Saya khawatir saya tidak yakin. Aku tidak punya cukup kekuatan untuk melindungimu. Siswa Yi, aku tidak ingin kamu menjadi begitu kuat, aku hanya ingin, Xia Tong tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia punya firasat bahwa kata-kata Yi Xuechang selanjutnya. Tong Tong, aku benar-benar minta maaf. Aku khawatir aku tidak bisa memberimu pernikahan yang kamu inginkan sekarang. Dudel-dudel, ponsel itu jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Pada jam 4 sore hari, Kaisar naik ke lantai 21. Qin Mutai bersandar di kursi kulit di belakangnya dan mengusap alisnya. Musao, apa yang harus saya lakukan dengan foto dan materi Tuan Yi? Qin Muci membuka matanya, hancurkan itu, jangan tinggalkan. Petunjuk apapun. Ya, Niseng mengangguk dan memikirkan hal lain, ngomong-ngomong, Nona Sen Yin menelepon di sore hari dan bertanya pada Musao apakah kamu ada waktu luang di malam hari. Nyanyian, Qin Muci mengerutkan kening, dorong itu untukku. Tapi, Niseng ragu-ragu, Nona Sen telah diundang selama 3 hari. Qin Mucai bangkit, mengeluarkan jasnya dari kursinya dan mengenakannya cara ringan, itu sama seperti sebelumnya, 3 kali, dorong 4 kali. Petik 2. Niseng, ya, di taman kanak-kanak malaikat, Xia Guoguai dan beberapa temannya sedang bermain ayunan dengan santai. Baiklah sayang, aku dengarkan ibuku, kamu tidak punya ayah, tanya seorang anak laki-laki yang kepalanya dipotong sedikit wortel. Bagaimana mungkin aku tidak punya ayah? Menghadapi fitnah dari pasangan yang baik, Xia Guoguai mengungkapkan kemarahan yang besar. Tapi bukankah semua pembohong punya hidung yang mancung? Memikirkan hidung mancung ibunya, kepala wortel kecil menjadi sangat kusut. Tentu saja ibumu berbohong. Xia Guoguai berkata dengan marah, ibumu cemburu karena ibuku mempunyai ayah yang baik seperti ayahku, jadi dia sengaja menipumu. Garis bawah hubungan kusut antar karakter beberapa anak jelas dikelilingi dan tenggelam dalam pikiran pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, seorang bocah lelaki dengan 2 ingus mulai mengerti, sayang, apakah ayahmu sangat baik? Tentu saja, Xia Guoguai berkata dengan penuh kemenangan, ayahku tampan, begitu saja, dia berhenti dan berpikir keras, sama tampannya dengan Raja Monyet di kartun, tidak.
Lebih tampan dari dia. Begitu kata-kata itu keluar, semua anak menunjukkan ekspresi kerinduan. Mereka bahkan lebih tampan daripada idola mereka Sun Daseng. Sungguh situasi yang mengerikan. Sayang, aku iri padamu karena memiliki ayah yang begitu tampan. Seorang anak berkata masam, memikirkan wajah ayahnya mirip dengan Biksu Tang, dia tidak bisa menahan tangisnya. Sekarang, Xia Guoguai bahkan lebih bangga. Dia duduk di ayunan dengan kaki kecilnya terangkat, alisnya hampir terangkat ke langit. Tidak jauh dari situ, Qin Mucai memandangi adegan itu dengan penuh minat. Dia hanya merasa bahwa adonan kecil di ayunan itu benar-benar menarik. Dia keluar dan berkata, sayang. Begitu dia muncul, semua anak langsung tampak waspada sambil menatap penyusup di depan. Tiba aku tak tahu anak mana yang berseru, sayang, apakah ini ayahmu? Tampan sekali. Kemudian suara lain terdengar satu demi satu, sangat tampan. Saya benar, aku lebih tampan daripada matahari. Dalam pujian ini, Xia dengan patuh dan tenang berjalan ke arah Qin Muzi, menggelengkan kepalanya, dengan nada meremehkan, di mana, dia hanyalah salah satu dari banyak pengejar ibuku. Tapi dibandingkan dengan ayahku, itu tidak layak disebut. Qinmu membatu dalam sekejap. Saat ini, kemajuan pengambilan gambar MV agak lambat, dan waktu penutupannya juga tertunda. Ketika Xia Tong akhirnya pulang kerja, saat itu pukul 18.30. Jika biasa, dia akan menelepon Yi Chu terlebih dahulu dan memintanya untuk menjawabnya. Baru hari ini, ketika Xia Tong bergegas ke taman kanak-kanak, dia diberitahu bahwa Xia Guoguai telah dibawa pergi. Di sudut taman kanak-kanak, dia melihat dua sosok, satu berkulit hitam dan satu lagi putih, berjongkok di tanah dengan punggung menghadapnya, seolah-olah mereka sedang mengatakan sesuatu. Dan sosok putih itu, seperti sayang. Dia berlari ke depan dengan langkah panah, menarik gadis itu ke atas, memeluknya, dan memperingatkan sosok hitam itu, siapa kamu? Mengapa kamu ingin membawaku pergi? Ketika Qin Muci perlahan berdiri, Xia Tong tiba-tiba membeku di tempatnya, kenapa kamu datang? Dia mengangkat tangannya dengan penuh minat dan berkata, biarkan aku melihat apa yang salah. Denganmu, aku tidak ada hubungannya denganmu. Dia tertawa, tapi ibunya banyak hubungannya denganku. Kamu, Bu, musim panas dengan patuh memutar daging yang menggulung manyau kecil, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, kamu menyakitiku. Xia Tong buru-buru melepaskan tangannya, tetapi Xia Guoguai, seorang doglek, segera bergegas ke pelukan Qin Muzi dan bertanya, Sesu, kamu belum selesai berbicara denganku sekarang. Jangkrik, kenapa mereka terus menggonggong di musim panas? Apakah mereka tidak lelah? Qin Muci memeluknya, karena mereka sangat kepanasan, jadi mereka terus menangis kepanasan. Panas sekali. Sambil menjelaskan, dia menjulurkan lidahnya dan membuat ekspresi panas hingga pingsan, yang membuat Xia Guoguai tertawa dalam pelukannya. Pertama kali aku melihatnya, Xia Tong kaget. Dia merasakan adegan ayah dan anak saling berpelukan. Sangat harmonis sehingga dia tidak tahan untuk menghancurkannya. Setelah berbicara lama, Xia Guoguai tiba-tiba menyentuh perutnya dan berkata, aku sangat lapar. Lalu dia meraih pakaian Qin Mucai dan berkata dengan menyedihkan, warna jagung, maukah kamu makan enak? Xia Tong akhirnya tidak bisa menahannya. Dia memegang tangan putrinya dan berkata, ibu sudah membeli sayuran. Ayo pulang untuk makan. Tapi ini sudah larut malam. Ketika ibu pulang untuk memasak, dia mati kelaparan. Si kecil mengerutkan kening, sangat tertekan. Qin Mucai berjongkok dan bertanya, apa yang ingin kamu makan? Bolehkah aku mendapatkan sesuatu yang kuinginkan? Buka matamu, musim panas sayang. Tidak dapat menahan kelancangan putrinya, Xia Tong meraung. Jelas, kedua orang yang berjongkok itu tidak ingin menangkapnya sama sekali, dan terus berdiskusi dengan tenang. Aku akan memberitahumu secara rahasia bahwa aku sangat ingin makan KFC. Tapi ibu tidak mengizinkannya. Dia bilang itu junk food, tidak bergizi. Petik 2. Tidak apa-apa. Paman akan mengajakmu makan nanti. Kamu baik sekali, sapu jagung. Xia Guoguai tergerak oleh Neiniu. Dia menyatukan mulutnya dan memberi ciuman besar pada Qin Mucai. Xia Tong terdiam dan tersedak. 1 jam kemudian, toko KFC di kota. Xia Guoguai memegang stik drum berminyak dan harum. Xia Tong duduk di sampingnya dan mengingatkannya dari waktu ke waktu, makan perlahan, hati-hati saat menelan.
Musim panas yang patuh sisi makan sisi jawaban ambigu, mulut tapi mengunyah lebih energi. Siatong menghela nafas dan menoleh. Tapi ternyata Qin yang sebaliknya belum banyak makan, hanya matanya yang menguncinya erat-erat, yang dalam arti mencarinya ada tindikan. Apakah Anda ingin beberapa? Dia mendorong hamburger di depannya, kamu tidak makan apapun sepanjang malam. Siatong tidak suka makan makanan berminyak seperti ini, tapi jelas lebih cocok untuk dimakan saat ini daripada duduk diam. Jadi saya mengambil sekantong saus tomat dan mencoba merobeknya. Tapi ada minyak di tanganku dan aku tidak bisa merobeknya. Sedikit tidak sabar, dia menundukkan kepalanya dan menggigit mulutnya. Tanpa diduga, saus tomat keluar dan disemprotkan ke wajah Siatong. Hahaha, putri di sampingnya sangat malu dan tertawa, Bu, wajahmu cantik hahaha. Siatong sangat malu sehingga dia ingin mengulurkan tangan untuk menyekanya, tetapi tangannya penuh minyak, jadi dia tidak bisa menghapusnya. Wajahnya memerah. Qin Muci tersenyum rendah dan tiba-tiba mengulurkan tangannya padanya. Siatong terkejut, tubuhnya tanpa sadar bersandar ke sandaran kursi. Tapi dia mengendalikan bagian belakang kepalanya dengan satu tangan, dan tangan lainnya yang entah kapan lebih dari sekedar sapu tangan putih persegi, dengan lembut digunakan untuk menyeka noda. Siatong bingung dan lupa mendorongnya menjauh. Di matanya, dia mencerminkan wajah cantik di dekatnya, mata biru tua, alis yang berkerut, mata yang tidak bisa melihat ke dalam. Semuanya sama seperti dulu, tapi agak berbeda. Hati tak ada asal menggigil, panas. Pada saat ini, suara lembut sayang kecil tiba-tiba terdengar. Bu, kenapa wajahmu merah? Qinmu tercengang dan Siatong merasa malu. Tanpa sadar, dia menarik kepalanya dari telapak tangannya dan berkata dengan canggung, ada terlalu banyak orang yang makan di restoran, Bu. Panas sekali. Xia Guoguo membuka matanya yang besar dan menatapnya dengan polos. Oh, begini. Tapi, dia menutupi tangan dinginnya dengan senyuman sederhana. Tapi, Bu, kamu terlihat sangat kedinginan. Tidak panas sama sekali. Guru berkata, seorang pembohong telah hidung mancung. Sayang sekali, aku dibenci oleh putriku. Siatong meraung, makanlah makananmu, sungguh omong kosong. Xia Guoguo berlari dengan air mata dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Mucai, warna jagung, ibu pengganggu saya. Siatong mengertakkan gigi, Xia Guoguo, kamu dilahirkan dari siapa? 1 jam kemudian, 3 orang keluar dari toko KFC. Saat malam tiba, meski baru bulan September, udara di kota terasa agak dingin. Siatong menggendong Darling dan berkata kepada Qin Mucai, terima kasih untuk makan malamnya malam ini. Darling dan aku akan kembali dulu. Aku akan memberimu tumpangan. Aku akan tetap menyetir. Tidak perlu, tidak ingin terlibat lebih jauh dengannya. Siatong menunjuk ke terminal bus tidak jauh, ada mobil langsung pulang. Aku akan mengantarmu ke sana. Siatong, ini, dia mengangguk sebentar, tapi aku tidak bisa berhenti bergumam dalam hati, apakah pria ini bodoh hari ini? Orang yang biasanya sombong dan mendominasi seperti diberi obat penenang saat ini. Apa yang salah? Masing-masing dari 3 orang itu berpikir untuk berjalan menuju terminal bus. Saat melewati deretan jendela pameran, Siatong melihat sosok familiar di belakangnya. Suruo. Siatong menghentikannya. Meski berada di perusahaan yang sama, namun mereka jarang bertemu sejak pertemuan seleksi terakhir. Siatong terkejut bertemu dengannya di jalan hari ini. Suster Siatong. Suruo meletakkan papan gambarnya dan memberinya senyuman. Apa yang sedang kamu lakukan? Siatong bertanya. Tidak ada. Setelah makan malam di rumah, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya keluar jalan-jalan, mencari inspirasi. Kamu benar-benar bekerja keras, kata Siatong setelah melihat lukisannya. Sangat indah dan istimewa. Dia meraba lehernya dengan gugup, seolah dia tidak terbiasa dengan pujian seperti ini. Mata yang bersih selembut rusa Dodge, biarlah orang yang tidak punya asal-usul akan mendapat kesan yang baik. Apa masalahnya? Qin Mucai muncul di belakangnya. Tidak apa-apa, baru saja bertemu kenalan lo. Siatong menoleh, aku tidak tahu apakah itu ilusi, saat dia berbalik. Dia memperhatikan binar di mata Suruo di depannya. Dia memandang Qin Muzi yang datang ke arahnya dalam diam, dan matanya tampak menunjukkan kasih sayang yang dalam. Siatong tercengang. Aku juga mengenalmu. Qin Mucai melangkah maju dan melihat ke atas dan ke bawah pada gadis di depannya. Jelas sekali dia sudah lupa. Mata Suruo terkulai, Kak Siatong,
ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Sangat baik. Ketika dia pergi, Xia Tongcai menjelaskan, dia adalah gadis yang sama denganku di pesta makan malam pemilihan kepala desainer terakhir kali. Kamu akhirnya memilihnya, dan sekarang kamu lupa. Qin, Muzi teringat, oh, itu dia. Lalu alis Ning, entah bagaimana caranya, punggungnya membuatku merasa sangat familiar. Xia Guoguai dalam pelukannya tertidur. Xia Tong mengumpulkan kerah bajunya dan menjawab, mungkin itu adalah teman merah yang pernah dimanjakan oleh Musao. Aku khawatir hati gadis itu sangat pahit. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Petik 2. Xia Tong. Qin Muci mengerutkan kening dengan marah. Ah, mobilku datang. Xia Tong mengangkat tangannya ke arahnya, aku pergi dulu. Musao, sebaiknya kamu kembali dan memikirkannya lebih lanjut. Kamu tidak boleh berhutang romantis. Wanita lebih kuat dari yang kamu kira. Tak jauh dari pintu hotel, wanita cantik berambut keriting dengan kacamata hitam besar berdiri lama sekali. Sampai asistennya datang, Saudari Sen, supirnya sudah membawa mobil ke sini, kita bisa pergi. Bagus. Sen Yin mengangguk, tetapi matanya di bawah kacamata hitamnya acuh tak acuh dan menakutkan. Duduk di bus, Xia Tong melihat keluar jendela untuk melihat pemandangan yang mundur dan tiba-tiba merasakan ancaman. Waktu kompetisi 1 bulan yang disepakati di awal kini telah berlalu hampir setengahnya. Hari-hari ini, saya sangat sibuk dengan pendaftaran rumah tangga saya yang cantik. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk membandingkannya dengan Suruo. Tanpa diduga, guru taman kanak-kanak hari ini tiba-tiba menemukan dirinya, mengatakan bahwa masalah kepatuhan telah teratasi, dan bahwa dia dapat masuk taman kanak-kanak tanpa tempat tinggal permanen yang terdaftar, yang membuat Xia Tong sedikit malu. Lusa, pihak taman kanak-kanak berencana mengadakan tur musim gugur di Hong Kong. Diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari. Lebih baik saya begadang sebanyak mungkin dan mengeluarkan rancangan desain secepat mungkin saat saya pergi. Pagi-pagi sekali pada hari ketiga, Xia Tong akan dengan patuh dan aman menemani tangan guru perjalanan, ini hanya bergegas ke perusahaan untuk bekerja. Di dalam bus, dia sedang mengunyah roti dan melihat meja kerjanya, namun perhatiannya tertuju pada sepasang pria dan wanita di belakangnya. Ah, berita ini sedang hangat sekali. Pernahkah kamu melihatnya? Suara gadis itu penuh dengan gosip. Dengan baik, pria jelas tidak tertarik. Dikatakan di surat kabar bahwa seorang pengacara terkenal dilaporkan bekerja sebagai penggembala sapi di Prancis ketika pengadilan mengadili gugatan kemarin. Puff, pria itu terkejut, bukankah benar pengacara itu kaya? Saya tidak tahu. Menurut analisis ini, beberapa orang mengatakan bahwa alasan mengapa pengacara ini begitu terkenal di profesi hukum di usia muda adalah karena dia memiliki dukungan di belakangnya. Pendukungnya, tidak bisakah kamu? Pria itu tertawa tidak ramah. Apakah sulit untuk memiliki seorang wanita kaya yang pernah menghabiskan festival musim semi bersamanya untuk mendukungnya? Mungkin, dan kemudian seorang reporter terus melihat ke bawah dan menemukan berita yang lebih kuat. Gadis itu berhenti sejenak dan dengan sengaja menjual gugatannya, ayah pengacara pernah menjadi menteri keuangan sebuah kota. Dia ditemukan korup 3 tahun lalu dan akhirnya dicopot dan ditembak. Pantas saja, dengan ayah yang korup, anak yang bersih seperti apa yang bisa kita harapkan. Saya khawatir jika ayahnya adalah pejabat tinggi pemerintah dan bermain-main dengan semua jenis wanita, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa suatu saat putranya akan berbohong, diranjang orang lain dan menunggu orang kaya bermain dengannya. Pria itu berkata dengan nada menghina. Haha, begitulah sebutannya. Mendengar ini, seluruh tubuh Xia Tong mulai berkeringat. Menteri Keuangan, Prancis, pengacara. Mengapa begitu konsisten? Sangat mirip sehingga membuat orang merasa kedinginan. Tidak, Xia Tong menggelengkan kepalanya dengan keras di dalam hatinya. Yi Xuechang adalah pria yang luar biasa dan bersih. Bagaimana dia bisa? Ngomong-ngomong, siapa nama pengacaranya? Pria itu tiba-tiba bertanya. Tidak ada nama spesifik di koran, tapi sepertinya Yi, gadis itu berbalik lagi, tiba-tiba terkejut dan berkata, ini gambarnya, lihat. Saat sang pria hendak membacanya, wanita yang dari tadi terdiam di hadapannya tiba-tiba menoleh dan menarik koran di tangannya dengan wajah pucat. Maaf. Coba lihat, bisiknya. Pria itu tertegun, ambillah. Xia Tong menarik-narik koran itu, dan hal pertama yang dilihatnya adalah beberapa karakter merah tebal,
yang begitu mempesona sehingga mengejutkan, pengacara itu pernah menjadi penggembala sapi. Di bawah judulnya terdapat sederet kata kecil berwarna hitam, diduga ada seseorang di baliknya. Kejaksaan mengatakan akan melakukan penyelidikan menyeluruh dalam waktu dekat. Xia Tong sangat kesal karena dia tidak punya waktu untuk melihat teksnya, jadi dia membuka halaman foto itu. Saat dia melihat siluet yang dikenalnya, dia merasa tersambar petir. Meskipun reporter sengaja memilih sisi yang tidak terlalu jelas, dan meskipun foto tersebut secara sadar diburamkan, Xia Tong melihat sekilas protagonis dari foto tersebut. Siapa lagi selain Yi Xuechang? Xia Tong memegang koran, hanya merasa pusing, jantungnya berdebar kencang. Mengapa demikian? Yi Xuechang pernah bekerja sebagai penggembala sapi di Perancis. Kenapa dia tidak tahu? Tiba-tiba, dia bersemangat dan tiba-tiba berdiri. Tidak mungkin, itu tidak benar. Karena tidak ada alasan. Ketika saya belajar HEC Paris di Perancis, saya mendapat beasiswa penuh. Saya selalu menganjurkan kesederhanaan dan sifat alami dalam hidup saya. Saya tidak menghabiskan banyak uang. Dia tidak harus menjual dirinya untuk menjadi penggembala sapi. Apakah ada orang yang ingin menjebaknya di belakang punggungnya, jadi dia sengaja menyiramkan kotoran padanya? Itu pasti. Sadar akan hal tersebut, Xia Tong segera turun dari mobil. Dia ingin segera menghubungi Yi Chu. Tidak sabar menunggu. Dudel-dudel, setelah dering singkat, suara mekanis wanita terdengar dari ponsel, telepon yang Anda panggil telah dimatikan, silakan panggil lagi nanti. Xia Tong menutup telepon, ingin sekali menghentikan taksi, Tuan, ke distrik Yichen, tolong cepat. Di komunitas Yichu tempat Yichu tinggal, dia tidak ada di rumah. Xia Tong mengetuk pintu dengan keras selama setengah hari, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia semakin merasa bahwa acara tersebut tidak bagus. Yi Xuechang selalu menjadi orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Ponselnya tidak mau mati tanpa alasan. Tidak ada situasi di mana dia tidak dapat dihubungi di masa lalu. Semakin Xia Tong memikirkannya, dia semakin bingung. Xia Tong semakin bingung dan mau tidak mau datang ke Departemen Keamanan di pintu masuk komunitas. Begitu penjaga keamanan mendengar dia bertanya pada Yi Chu, dia langsung menjawab, "Pengacara Yi, saya tahu, saya tahu." Tapi sepertinya dia tidak kembali kemarin. Tidak pernah kembali. Hati Xia Tong menegang, apakah kamu yakin? Yah, aku sedang bertugas tadi malam. Aku juga tahu mobil pengacara Yi. Selain itu, setiap kali dia lewat, dia akan menyapaku. Jika dia kembali, aku tidak bisa melupakannya. Hati Xia Tong semakin berat, lambat laun tenggelam ke dasar. Segalanya mulai berkembang sesuai dengan ekspektasi mereka sendiri, nampaknya memang ada seseorang di balik tipuan tersebut, dengan menyamar menyiramkan air kotor ke Yi Xuechang untuk mendapatkan keuntungan. Hanya saja Chang Ping dari Yi Xue lembut dan sopan. Dia orang baik di kantor. Siapa yang begitu membencinya hingga memfitnahnya seperti ini? Tiba-tiba, dia terkejut. Dia memikirkan kejadian di Biro Urusan Sipil beberapa hari yang lalu, Tuan Yi. Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya terlebih dahulu sebelum berbicara, jika tidak, konsekuensinya benar-benar tidak terbayangkan. Kin banyak aku, ini kin banyak aku, wajah Xia Tong langsung pucat. Pantas saja nanti ekspresi Yi Xuechang akan begitu aneh. Dia berjanji jauh sebelumnya, dan tiba-tiba merusak. Pernikahannya di malam hari, wajahnya pucat, seolah ingin mengatakan sesuatu. Selain kin banyak, siapa yang memiliki kemampuan memaksa Yi Xue menyerah selangkah demi selangkah? Namun Yi Xuechang tidak menyangka, meski menyerah, hasilnya tetap tak tertahankan. Xia Tong mencubit dadanya dan merasakan ada api tanpa nama yang akan meledak. Ketika dia menghentikan taksi, dia berkata dengan dingin, "Pergi ke Diseng." Setengah jam kemudian, Xia Tong menyerbu masuk ke dalam gedung. Di meja depan di lantai pertama, dia menamparkan meja, "Saya banyak mencari kin, saya." Dari waktu ke waktu, para staf merasa takut dengan momentumnya yang luar biasa dan memandangnya secara berkelompok dan berbisik. Wanita di meja depan masih tenang dan tetap tersenyum profesional, "Maaf, Presiden ada di ruang rapat." Apakah wanita itu sudah membuat janji sebelumnya? Xia Tong tidak menjawab pertanyaan retoris, di mana dia mengadakan pertemuan. Resepsionis itu tercengang, "Maaf, saya tidak bisa menjawabnya. Nona, jika Anda ada janji, saya akan mencari seseorang untuk mengantar Anda ke ruang tunggu sekarang. Jika Anda tidak punya janji." Sebelum resepsionis berbicara,
Siatong tidak sabar pergi ke lift dan berencana mencari jalan naik sendiri. Segera, seorang satpam datang menghentikannya. Nona, jika Anda tidak memiliki janji temu atau surat keterangan karyawan, kami tidak bisa membiarkanmu naik. Lepaskan, saya sangat mengenal Qin. Saya, tolong lepaskan. Meski dia berteriak keras, seluruh tubuhnya masih tertahan tak terkendali dan diseret keluar. Saya benar-benar kenal presiden Anda, izinkan saya masuk. Pada saat ini, Niseng keluar dari lift dan secara tidak sengaja melihat ke arah orang-orang yang berisik, matanya tiba-tiba membeku. Dia melangkah maju, biarkan dia pergi.